Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan shalom. Selamat datang di channel belajar kita. Di pagi hari ini saya akan membahas sedikit pemaparan tentang usia minimal dalam hal perkawinan. Jadi kemarin kita sudah membahas banyak hal tentang hukum perkawinan itu sendiri. Tapi di sini saya membahas sedikit mengenai lebih spesifik lagi dari pengertian dalam hukum perkawinan itu yang mengatur tentang usia perkawinan, yakni diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu sendiri. Kadangkala hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan itu terjadi, maka disitulah kita mengetahui bahwa minimnya pengetahuan orang-orang sebagian besar yang bahwa usia perkawinan itu sebenarnya berapa, diatur di dalam undang-undang itu berapa, atau hukum positif itu sendiri. Namun kadangkala kita juga tidak bisa terhindar dari adanya kejadian-kejadian maupun sesuatu yang harus dilakukan akibat dari perbuatan manusiawi yang sehingga tidak mencapai di umur tersebut mereka harus melangsungkan perkawinan. Dimana kita ketahui bahwa seseorang dianggap cakap maka dia berumur 21 tahun ke atas, dimana dia mempertanggungjawabkan hak-hak hukumnya tanpa didampingi oleh kurator itu sendiri atau pengampu. Kalau kita melihat lagi di umur seperti itu, maka dia juga sudah memiliki hak yang paten untuk atau jika dia ingin melangsungkan sebuah pernikahan tersebut. Nah, kemudian diatur di dalam undang-undang ini, lebih khususnya kita membahas yang umum aja, yakni tentang usia perkawinan ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, namun kadangkala hal-hal yang tidak bisa kita pungkiri seperti yang saya katakan tadi, seseorang yang melangsungkan pernikahan di bawah umur tersebut itu karena keadaan urgensi atau terpaksa dan harus melakukan pernikahan tersebut. Nah, ini maka disebut atau disesuaikan dengan hukum adat itu sendiri maupun kebiasaan. Hal-hal seperti ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang masih menganut kental adanya hukum adat itu sendiri. Usia perkawinan bagi seorang laki-laki adalah 18 tahun dan seorang wanita adalah 15 tahun. Ini diatur di dalam hukum perdata atau hukum positif di Indonesia, yakni pada pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun jika terjadi suatu pernikahan di bawah umur tersebut, yakni wanita atau perempuan 15 tahun atau laki-laki di bawah 18 tahun, maka ini harus ada persetujuan dari orang tua, karena mereka masih disebut dengan masih di bawah pengampu atau masih dikontrol oleh orang tuanya. Nah, kebanyakan seperti ini terjadi di daerah-daerah terpencil atau di daerah-daerah yang menganut. Kalau sekarang sih kita melihat sudah
banyak sih terjadi di daerah mana, di Jakarta pun kadang-kadang sudah ada seperti itu. Dan bahkan kita melihat di media-media sosial itu sudah banyak terjadi pernikahan di bawah umur yang tidak sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata itu sendiri. Namun kita memaklumi bahwa itulah manusia. Kita tidak menghindari dari segala sesuatu, dan segala apapun yang terjadi itu pasti ada konsekuensi, dan kita harus bertanggung jawab jika pernikahan harus di bawah umur yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata, yakni wanita 15 tahun, di minimal 15 tahun, dan laki-laki minimal 18 tahun. Nah, jika bagi kalian atau buat kita semua yang sudah berumur sesuai dengan kitab undang-undang maupun hukum positif itu, maka kita memiliki hak untuk melangsungkan pernikahan, karena kita tahu bahwa diatur dalam undang-undang ini, walaupun kalau di dalam kitab undang-undang itu secara spesifiknya kita dianggap cakap akan hukum itu sendiri, yakni mempertanggungjawabkan apapun yang terjadi terkait dengan hukum, atau kita sudah tidak di bawah kuratul lagi, maka ada syarat-syarat yang harus kita penuhi, yakni kita mengikuti pada pasal 27 hukum perdata laki-laki. Nah, di pasal 27 ini adalah persyaratan untuk melangsungkan sebuah perkawinan, yaitu kita hanya memiliki satu istri. Dan kemudian pasal 28 harus disetujui antara suami dan istri. Dan kemudian yang ketiga, adanya terpenuhi umur itu, maka umur 15 dan 18 tahun. Dan yang keempat adalah perkawinan harus diindahkan oleh orang tua kita tanpa terkecuali, karena kita sudah berumur di mana saat hukum itu mengatur. Kita sudah dinyatakan cakap akan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu ya, kita punya hak yang secara hukum yang mengatur maupun secara individualisme, karena setiap orang itu tidak luput dari itu. Dia harus melangsungkan pernikahan untuk menghidupi atau melanjutkan kehidupan yang akan datang. Dia harus beristri. Namun hak-hak ini tidak boleh dibatasi oleh orang tua. Kalau jika seseorang sudah mencapai di umur yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata maupun hukum positif, maka tidak bisa untuk melarang bahwa kita harus melangsungkan pernikahan tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah berumur seperti ini, maka kalau kita sudah punya hak untuk kawin, maka kita juga harus mempertanggungjawabkan hak-hak kita jika terjadi atau masalah yang kita dapat. Maka di sini kita dianggap cakap hukum itu sebenarnya 21 tahun menurut kitab undang-undang hukum perdata. Kita masih di bawah 21 tahun itu kita dianggap belum cakap hukum. Artinya kita belum bisa mempertanggungjawabkan hukum itu secara individu. Kita masih di bawah pengampu ataupun kuratul jika kita belum yang namanya cakap hukum itu sendiri. Nah, kalau kita sudah cakap hukum, maka kita akan terlepas dari kuratul itu ataupun pengampu. Maka setelah kita tidak di bawah pengampu lagi, maka atas kecakapan hukum kita itu, kita memiliki pertanggungjawaban yang sangat besar di luar. Ketika kita melakukan sebuah sengketa hukum, pidana maupun perdata, kita harus mempertanggungjawabkan tanpa melibatkan kedua orang tua kita. Ya, kedua orang tua kita tetap aja, maksudnya mereka tetap hadir di mana saat kita
membutuhkan mereka. Tapi di sini kita punya hak yang paten maupun kita punya kewajiban yang paten, bahwa tidak bisa kita tidak bisa kita mengandalkan orang tua kita jika kita sudah dianggap cakap hukum, yaitu 21 tahun. Ini di luar konteks dari perkawinan. Kalau kita konteksnya perkawinan, ya kita 18 tahun untuk laki-laki, wanitanya 15 tahun. Tetapi kalau dianggap cakap hukum itu 21 tahun, maka jangan semena-mena kita masih anaknya orang tua kita. Sedikit-sedikit masalah kita orang tua. Jangan seperti itu, nggak boleh. Kecuali kita masih di bawah umur 21 tahun, maka mungkin itu masih menjadi tanggung jawab orang tua maupun pengampuh sepenuhnya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan tentang umur minimal seorang wanita dan laki-laki untuk melanjutkan sebuah perkawinan, yakni jika wanita itu minimal umurnya 15 tahun dan laki-laki minimal 18 tahun, itu mereka sudah bisa melanjutkan pernikahan dan mendaftarkan ke KUA secara sah bahwa prosedur pertama mereka sudah terpenuhi. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.